Baik, saya di sini untuk memenuhi tugas media dan multimedia pendidikan sejarah, di mana materi saya yaitu penjajahan bangsa Barat. Penjajahan bangsa Barat ini dilatar belakangi oleh latar belakang kedatangannya bangsa Barat ke Nusantara. Transformasi yang terjadi di masyarakat Indonesia pada masa penjajahan ini, penjajahan bangsa Barat, merupakan salah satu periode yang penting dalam sejarah sejarah nasional kita. Penjajahan yang berlangsung kurang lebih dari 300 tahun, di mana dimulai dari datangnya Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda, hingga pada akhirnya Belanda datang dan meninggalkan jejak-jejak seperti di bidang aspek sosial, budaya dan ekonomi. Sebelum kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, masyarakat Indonesia memang sudah ada sistem sosial, ekonomi, dan budaya ini yang kompleks serta beragam ini. Namun kedatangan bangsa kolonialisme inilah yang menyebabkan terjadinya disrupsi yang signifikan pada tatanan sosial, ekonomi, budaya tersebut. Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara adalah Portugis, yang kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris, yang awalnya motifnya itu cuma berdagang. Penjajahan bangsa Barat di Nusantara ini dimulai dari abad ke-16 yang dipicu oleh perdagangan rempah-rempah dan pencarian rempah-rempah dan juga jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Selanjutnya yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa sebelum penjajahan. Sebelum penjajahan bangsa Barat, masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai kerajaan yang bersifat dengan sistem pemerintahan yang monarki. Kehidupan ekonomi masyarakat aktif dalam perdagangan antar pulau dengan pedagang asing. Secara sosial terdapat struktur feodal di mana kaum bangsawan ini memiliki kekuasaan tertinggi. Masyarakat umumnya hidup dalam keadaan relatif damai, meskipun terkadang terlibat konflik antara kerajaan. Kedatangan bangsa Barat ini awalnya disambut baik karena mereka membawa peluang perdagangan, tetapi secara segera dimanfaatkan untuk kepentingan kolonial. Dari situ ada beberapa sektor atau aspek yang timbul dari penjajahan ini, yaitu aspek sosial, yaitu masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku etnis kan, dengan sistem sosial yang beragam. Terdapat struktur di mana kaum bangsawan dan raja memiliki kekuasaan tertinggi, sementara rakyat jelata termasuk petani dan buruh berada pada status ekonomi yang lebih rendah. Selanjutnya itu pada budaya Indonesia kaya akan tradisi lokal kan, yang dipengaruhi oleh Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan Majapahit, Sriwijaya menjadi pusat kebudayaan dengan seni, sastra, dan arsitektur yang berkembang pesat. Selanjutnya itu ekonomi masyarakat Indonesia pada masa itu didominasi oleh pertanian dan perdagangan. Selanjutnya itu politik di Indonesia dikuasai oleh berbagai kerajaan yang meniru sistem pemerintahan berbentuk monarki dengan raja sebagai pemimpin, dan terdapat hubungan yang diplomatik antara kerajaan. Yang terakhir yaitu agama.
Yang terakhir yaitu agama. Agama yang dianut bervariasi dengan pengaruh besar Hindu, Buddha, dan Islam. Agama-agama ini membentuk nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat serta legitimasi kekuasaan raja-raja lokal. Yang selanjutnya yaitu kedatangan bangsa, kondisi masyarakat dari aspek ekonomi, dan ini saya sudah jelaskan. Ini baik, maaf sebelumnya. Selanjutnya yaitu kondisi masyarakat Nusantara sebelum penjajahan bangsa Barat. Dapat dilihat dari aspek ekonomi. Ekonomi masyarakat Indonesia pada masa itu didominasi oleh pertanian dan perdagangan. Masyarakat terlibat dalam perdagangan antar pulau dan perdagangan dengan pedagang asing, terutama komoditas rempah-rempah yang sangat berharga. Perdagangan ini dilakukan antara kerajaan Nusantara dengan pedagang asing dari India seperti dari Tiongkok dan Timur Tengah. Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan utama di dunia pada waktu itu karena letaknya strategis di jalur perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat yang pertama datang ke Indonesia yaitu Portugis. Portugis ini menjadi bangsa Barat pertama datang ke Indonesia pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Mereka mendarat di Malaka dengan tujuan yaitu mencari jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Selain itu, menguasai perdagangan rempah, Portugis juga menyebarkan agama Kristen Katolik. Mereka membangun benteng dan pos perdagangan di Maluku yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Namun kehadiran mereka juga menyebabkan ketegangan dengan kerajaan-kerajaan lokal yang akhirnya memunculkan persaingan dengan bangsa Eropa lainnya. Yang selanjutnya yaitu Spanyol. Spanyol datang ke Nusantara itu pada tahun 1521 dengan dipimpin oleh Ferdinand Magellan dengan tujuan utama yaitu sama dengan Portugis, tetapi tidak menyebarkan agama Kristen Katolik. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Inggris. Mulai datang pada abad ke-16, yaitu tepatnya pada tahun 1602 dengan tujuan mencari jalur perdagangan rempah-rempah juga. Setelah terlibat dalam konflik dengan Portugis, mereka mendirikan beberapa pos perdagangan di Banten dan Jayakarta. Namun kekuatan Inggris di Nusantara tidak sebesar Belanda yang akhirnya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Kedatangan bangsa Barat selanjutnya yaitu Belanda, tepatnya pada tahun 1596. Belanda mulai memasuki Nusantara itu pada tahun 1596 dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Mereka memulai perjalanan menuju Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Veronica de Oost Company atau yang kita sebut dengan VOC, yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan dengan rempah-rempah dan memperoleh sumber daya lainnya. VOC ini memainkan peran penting dalam mendirikan pemerintahan kolonial di Indonesia dengan menguasai wilayah-wilayah strategis seperti Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, yang menjadi pusat administrasi Belanda di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu kondisi rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Bangsa Afrika dan Asia lemah. Barulah mereka membuat kolonialisme dan imperialisme. Bangsa Eropa menginjak tanah Nusantara pertama kalinya yaitu Portugis kan pada tahun 1512 yang dikuasai oleh Francisco Scola, maaf kalau salah baca. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia mengakibatkan peraduan perdagangan. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Barat itu terutama Belanda dapat kita lihat dari berbagai sektor. Yang pertama yaitu sektor sosial dan politik, sosial, ekonomi, budaya,
dan pendidikan. Dari bidang sosial, masyarakat terbagi menjadi kayak ada kelas-kelas atau kasta gitu, dengan bangsawan dan priai bekerja sama dengan pemerintah kolonial, sementara rakyat jelata yang sebagian besar adalah petani hidup dalam kemiskinan akibat kebijakan seperti sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang memaksa mereka menanam komoditas untuk kepentingan ekspor. Selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi masyarakat sangat bergantung pada Belanda dengan memonopoli perdagangan yang merugikan masyarakat lokal. Banyak yang mengalami kekurangan pangan karena sumber daya mereka dieksploitasi untuk kepentingan kolonial. Selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan sangat terbatas dan diskriminatif, hanya tersedia untuk kalangan elit. Selanjutnya yaitu budaya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan tertekan oleh kebijakan kolonial, pendidikan tersedia oleh kalangan elit dan bahasa Belanda menjadi bahasa resmi, sementara bahasa dan budaya lokal seringkali dilarang. Sistem kasta juga diperkenalkan, menciptakan kesenjangan sosial antara pribumi dan Belanda. Banyak tradisi lokal yang dipinggirkan. Akibat diskriminasi rasial, bahasa Belanda menjadi bahasa resmi, sementara bahasa lokal sering sekali ditekan. Selanjutnya itu agama. Agama dianut oleh masyarakat Indonesia bervariasi dengan pengaruh besar dari Islam, Hindu, Buddha, serta Kristen. Penjajah terutama Belanda berusaha menyebarkan agama Kristen melalui misionaris, namun praktik keagamaan lokal seringkali ditekan. Di bawah Jepang, meskipun ada janji untuk memberikan kebebasan, diskriminasi tetap ada praktik-praktik keagamaan. Selanjutnya yaitu politik. Di bidang politik, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Pemerintahan ini dikendalikan oleh Belanda, hanya sedikit peran yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dalam memimpin dalam mengambil keputusan politik. Masyarakat Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya sering sekali ditindas oleh oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari perlawanan Nusantara terhadap penjajah. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia yang tidak tinggal diam dengan penjajah yang terjadi. Perlawanan bersenjata dilakukan banyak tokoh seperti Pangeran Diponegoro yang memimpin perang Diponegoro yang berlanjut antara tahun 1825 sampai 1830 di Jawa. Perang Aceh. Yang kedua itu Perang Aceh. Perang Aceh ini berlangsung pada tahun 1973 sampai 1904, yang merupakan salah satu contoh yang besar perlawanan bersenjata. Tokoh-tokoh seperti Cut Nyadin dan Teuku Umar memimpin perlawanan yang sangat sengit terhadap Belanda. Kesimpulan dari presentasi tugas saya ini yaitu penjajahan bangsa Barat di Indonesia yang dimulai dengan kedatangan Portugis pada abad ke-16 dan diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris memberikan dampak besar terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Nusantara. Meskipun kedatangan mereka bertujuan untuk berdagang, hal ini berkembang menjadi sistem kolonial yang menindas dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Masyarakat Indonesia mengalami berbagai bentuk penderitaan akibat kebijakan kolonial, namun juga menunjukkan perlawanan baik bersenjata maupun non kekerasan. Perlawanan tersebut memicu cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya terwujud. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.